Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peran remaja dalam dakwah di era digital. Apa sih itu dakwah dan apa pentingnya dakwah bagi para remaja? Yuk simak baik-baik. Menurut Yusuf Kordawani, esensi dakwah bermakna untuk membangun gerakan yang akan membawa umat manusia ke jalan Islam meliputi akidah dan syariah, dunia dan negara, mental dan kekuatan fisik, peradaban dan umat, kebudayaan dan politik, serta jihadnya untuk menegakkan dakwah sendiri di umat Islam agar terjadi sinkronasi antara kehidupan umat Islam dengan akidahnya. Akan tetapi, jika dilakukan dengan metode yang salah, dakwah bisa merujuk pada kekerasan, pemaksaan, dan juga pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan. Lama-kelamaan, dampak ini sendiri akan berimbas kepada generasi milenial dan generasi penerus bangsa. Sahabat Islam, dampak dari era globalisasi dan digital ini memang membawa hal yang positif bagi negara kita. Contohnya, majunya ekonomi, sudut pandang, cara berpikir, dan juga teknologi. Akan tetapi, tanpa kita sadari, banyak juga hal-hal buruk yang masuk ke dalam negara kita dan berdampak bagi remaja di seusia kita ini. Saya ambil contoh seperti banyak yang tawuran, merokok, minum-minuman khamar, balap liar, dan masih banyak lagi. Dan itu semua dianggap sebagai hal yang normal, bukan begitu? Namun ada salah satu yang viral hingga detik ini, namanya adalah bullying atau perundungan. Perundungan ini terjadi di sosial media ataupun secara langsung, tetapi yang ramai hingga detik ini terjadi di sosial media. Banyak sekali yang seperti itu. Saya pernah melihat di salah satu postingan seseorang di sosial media, dia mengunggah foto dirinya atau video dirinya, kemudian ada orang yang berkomentar seperti ini. Ciput 5 ribuan doang gak mampu beli ya? Atau kerudung masih buka tutup aja kok so alim sih? Atau ada juga yang seperti ini. Apaan sih so cantik banget? Apaan sih so hedon banget? Apaan sih semua dikomentarin? Mereka berkomentar seperti itu dengan embel-embel, kan sesama muslim kita harus saling mengingatkan untuk hal kebaikan. Menurut saya, menjatuhkan dan mengingatkan itu beda loh. Mengingatkan itu ketika kamu memberitahu seseorang dengan bahasa yang baik dan tidak menyakiti perasaan orang tersebut. Seperti ini, kamu kalau pakai ciput kayaknya lebih cantik deh. Atau lebih istiqomah lagi yuk, aku juga lagi belajar, kita belajar bareng-bareng aja. Gitu kan lebih enak didengar daripada harus menjatuhkan, seperti kata-kata yang sudah saya sebutkan tadi. Menjatuhkan itu ketika kamu memberitahu seseorang dengan bahasa yang kurang enak didengar di depan banyak orang, kemudian dia sakit hati dengan apa yang kamu utarakan. Itu namanya menjatuhkan. Benar kok tentang kita kan sesama umat manusia, kita kan sama muslim harus saling mengingatkan untuk hal kebaikan. Itu benar banget. Tapi kalau misalnya perkataan kita justru malah menyakiti hati orang lain, apakah Allah akan suka? Enggak kan? Sahabat, perlu kita ketahui bahwa dampak dari perundungan atau bullying ini sangat amat serius dan fatal. Menyerang mental, psikis, fisik, dan ada yang sampai bunuh diri. Banyak sekarang kasusnya orang yang bunuh diri karena dirundung. Dan asal kita semua tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perbuatan tersebut. Dijelaskan pada Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang. Lalu, bagaimana jika kita menjadi penyebab orang bunuh diri karena perkataan kita yang membuat hatinya sakit?
Jejak digital dan rasa sakit hati itu abadi. Kita tidak pernah tahu apa yang orang lain rasakan atas perbuatan kita. Maka dari itu, kita harus lebih berhati-hati dalam bertindak, dalam berkata, dan juga dalam mengetik atau hal apapun itu. Tentunya, untuk menahan ketikan, menahan lisan agar kita tidak melakukan hal-hal yang buruk itu sangat susah. Namun, kita juga harus tahu jika perbuatan kita itu bisa melukai orang lain. Tidak bisa dibohongi jika seseorang menerima perlakuan atau perkataan yang buruk, hatinya tidak sakit. Tidak mungkin, sudah pasti sakit. Tapi Allah tidak menyukai orang yang terus-menerus menyimpan sakit hati. Terus apa yang harus kita lakukan? Doakan saja orang itu. Tapi jangan didoakan yang jelek-jelek ya. Saya pernah baca di salah satu postingan Instagram seorang selebgram, dia bicara seperti ini. Orang cenderung akan berbuat baik dan ngomong atau bicara hal yang baik ketika suasana hatinya juga lagi baik, lagi senang, lagi happy. Jadi, ketika kamu mendapat perlakuan atau perkataan yang buruk dari seorang, cukup doakan dia baik. Karena siapa tahu saat dia melakukan hal tersebut hatinya sedang buruk. Lebih baik kan daripada menyimpan dendam terus-menerus atau balas dendam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah sekilas peristiwa atau sekilas info yang bisa saya bagikan terkait pengalaman pribadi saya atau orang-orang di sekitar saya yang insya Allah akan menjadi manfaat pembelajaran bagi kita semuanya. Lihat kan, banyak sekali cara dan metode untuk menyampaikan dakwah atau hal baik seperti ini. Bisa lewat Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, Twitter, dan masih banyak lagi jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Banyak kok sekarang ustadz-ustadz yang ada di sosial media dan menyampaikan hal-hal yang baik seperti yang saya lakukan saat ini. Hidup jadi terasa lebih bermanfaat dan bermakna ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain dan orang-orang di sekitar kita. Tak terasa sudah lama kita mengobrol di sini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika perkataan atau cara saya menyampaikan kurang enak untuk didengar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.